Ngapain jauh-jauh doain gue, doain aja diri sendiri tuh si Waria Sezega. Suruh doain juga bapaknya, biar cepet taubat, jangan jadi dukun melulu. Doain gue, yang doain gue udah banyak. Lagian doanya dia juga kagak bakal dijabah sama Allah. Allah bingung, ini manusia atau apa, atau siluman gitu. Kalau si hidung bolong, ya, yang badannya kayak Ipo, biarin guys, dia mau ngomong apa juga biarin, namanya juga pengangguran. Itu kesenangan dia kali. Gue tuh paling ngakak kalau ada orang yang bilang gini, gue tuh lebih tahu hidupnya Nikita Mirzani. Kalau ada yang ribut sama gue tuh ya, ada yang ribut nih misalnya sama gue nih, atau enggak sosok komentarin tentang gue gitu kan, gue tuh lebih tahu hidupnya Nikita Mirzani lah. Terus gue yang punya diri sendiri nggak tahu di hidup gue. Terus hidung bolong tuh kan si sapi gelonggongan kan ngomongnya gitu, gue tuh lebih tahu hidupnya Nikita Mirzani. Lu siapa? Temen bukan, ketemu baru sekali. Sekalinya nge-DM gue mau minjem, mau jual apartemen, gue nggak mau beli karena apartemennya jelek, marah. Jadi gue bingung. Yang harusnya tahu tentang hidup gue itu keluarga gue, ya, diri gue sendiri, sahabat-sahabat lama gue. Itu baru kalau Mail bilang gini, gue tahu kok hidupnya Nikita Mirzani. Bisa jadi. Kenapa? Karena 16 tahun sama gue hidupnya. Kalau ada yang bilang gue tahu betul Nikita Mirzani itu siapa? Siapa gue emang? Gue artis terkenal di Indonesia. Usahanya banyak, duitnya banyak, mukanya cakep, kulitnya bersih, bodinya melehoi, aduhai. Itu kalau lu ngomongnya begitu benar. Sebenernya gue males bahas sapi gelonggongan itu. Nah, daripada ngomentarin gue, kenapa sih dia nggak ngerawat badan aja? Sumpah, rawat badan, benerin muka, benerin bentuk tubuh, biar cowok tuh naksir. Badan tuh gede sampai pahanya tuh udah kayak ayam kalkun, lu tahu nggak ayam kalkun? Daripada ngomentarin gue terus, nggak dapat duit juga, tenar juga nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri kayak gue. Mendingan coba perawatan, open endorse, cari endorse yang mau endorse diri lu. Itu juga kalau ada yang sudi. Kalau nggak ada yang sudi ya jangan berkecil hati. Pakai skincare, jangan pakai filter, pakai skincare. Emang pakai filter nggak apa-apa, nggak ada undang-undangnya. Pakai filter itu di penjara, atau nggak ada undang-undangnya pakai filter itu haram, nggak. Tapi nanti kalau lu ketemu sama netizen ya di dunia nyata, orang terkaget-kaget, kok jelek banget ya gitu loh, paham nggak? Jadi mendingan perawatan ya, benerin hidungnya. Kayak gue nih, gue merasa hidung gue dulu nggak sempurna, ya udah gue bikin sempurna, gue operasi, hasilnya bagus gitu. Kulit muka gue sebelum gue kenal skincare butek, ya gue nggak mau dong di butek kusam, ya gue pakai skincare. Akhirnya gue menciptakan skincare gue sendiri yang made in Korea, gue pakai, bagus di kulit muka gue tuh. Kalian kalau ketemu gue di TikTok sama di dunia nyata sama guys, muka gue begini adanya, putihnya sama, gue nggak pakai filter ini di TikTok. Dimanapun gue nggak pernah pakai filter. Kalau pun gue mau pakai filter, pasti filter lucu. Kasih tahu dia. Tuh gue ladenin tuh sekarang. Tapi gue ladeninnya udah yang benar. Soalnya kalau adu omongan sama dia pernah kalah adu omongan sama gue berapa tahun yang lalu itu. Sampai ujung-ujungnya apa? Gue dilaporin polisi. Sampai 3 tahun ini kagak dipanggil-panggil gue laporannya dia. Tuh. Karena apa yang gue omongin ya benar. Bilangin sama si sapi gelondongan yang hidungnya bolong. Lu lihat, gue sumpah kapan hari gue iseng gitu ya. Oh enggak,
3 hari lalu yang baru sampai Pattaya gitu kan. Ada Mail, ada Reva, ada Lucky ya kan, ada Julia orang sosmed gua. Kita tuh bingung mau ngapain kan di hotel. Terus buka TikToknya si itu aja tuh si sapi gelondongan. Buka lah. Kita scroll ada untuk bahan bulian lah lumayan lah bahan leluconan gitu. Terus gua scroll gitu kan pakai handphonenya Mail sih. Gua scroll. Anjing guys, badannya lu lihat deh, badannya. Astaga. Astaga. Ya, ya pantas dia dikatain sapi gelondongan itu tinggal disembelih doang itu. Lu lihat deh ke TikToknya tuh atau IG-nya tuh. Badannya ampun. Lagi bahas siapa sih? Itu yang lagi berseteru sama Yolo itu. Leci ya. Yang hidungnya bolong gitu pakai filter. Kalau live pakai filternya, kalau komentarin orang pakai filternya yang putih banget. Atau enggak yang pakai filter kacamata supaya nyaru guys, kulitnya kan jelek banget. Tuh. Nah, sampaikan sama dia suruh perawatan gitu, urus badannya. Baru punya anak 1 kan dia tuh. Masuk udah melar kayak habis ngelahirin 10 anak loh. Dia badannya dirawat, diet keto lo diet apalah supaya enak gitu. Kalau udah mukanya nggak enak dilihat, at least badannya enak dilihat. Ini dua-duanya nggak enak. Gitu guys. Nggak ada guys di dunia manapun perempuan itu nggak mau terlihat cantik, nggak ada. Tapi ada deh itu si Leci itu, si Zanza Leci, hidung bolong. Kayaknya dia doang deh perempuan yang nggak mau kelihatan cantik. Pasrah, saking nggak ada duit kali ya, jadi nggak bisa perawatan. Perempuan tuh kalau punya uang guys, bohong nggak mau perawatan. Buktinya orang berlomba-lomba pakai skincare, beli skincare A, beli skincare B, beli skincare C. Buat apa? Biar mukanya terlihat lebih sehat, biar mukanya glowing. Dia nggak mampu guys, ketaker duitnya berarti itu. Sebenarnya gue kasihan tuh sama dia itu. Dari dulu nyolot sama gue, dari dulu. Orang tuh kalau nyolot sama gue buktiin dong dengan kesuksesan gitu. Jangan lu nya makin belangsak hidupnya, ya makin susah. Yang lo omongin hidupnya makin happy, duitnya makin banyak. Kalau gue sih bingung ya kalau ngadepin orang-orang kayak begitu. Bingung. Apa dia nggak punya kaca di rumah gitu ya? Apa dia nggak sayang sama dirinya gitu ya, mempermalukan dirinya melulu, ngatain si NM mah begini. Orang yang nggak tahu terima kasih, ngapain gue terima kasih? Orang gue yang dimanfaatin, orang gue yang dikerjain, orang gue yang disuruh-suruh ribut sana sini, ngapain gue ngucapin terima kasih? Kan udah makan duit gue juga, ya udah ambil tuh uang gue, anggap aja itu sedekah gue. Otakku menang.
Sarul itu dalam minggu ini dia tuh mengajukan, jadi si Waria Isazega ini kan ada panggilan polisi di Surabaya, kasusnya Mbak Sandi Purnamasari MS Glow kan. Nah, panggilan pertama dia bilang kan katanya nggak pernah dapat panggilan, padahal panggilannya udah dikasih ke rumahnya yang bukan atas nama dia, sama dikirim via WhatsApp, dan itu contreng dua, itu dicuekin. Terus dipanggil lagi minggu depannya. Dia ngoceh-ngoceh lagi di story bilangnya, nyasar kali. Enggak, dia udah terima. Di WhatsApp juga dia udah bales ternyata. Nah, satu hari sebelum berangkat umroh, dia tuh ngirim surat ke Polda Surabaya. Minta diundur pemanggilannya. Katanya tanggal 3 Desember baru bisa datang. Cuman nggak mau pihak dari sana karena terlalu lama. Akhirnya harusnya minggu depan nih, ini udah ganti ganti hari belum? Harusnya Senin atau Selasa nih, tanggal berapa ya sekarang? 24, 25, 26. 26 kalau nggak 27 tuh dia harus datang ke Surabaya tuh. Jadi si Waria Isazega itu sudah di Surabaya, sudah di Jakarta. Karena dia wajib memenuhi panggilan. Itu soalnya udah panggilan ketiga guys. Harusnya kan dia dijemput tuh. Cuman dia pergi umroh kan, lewat SS Travel itu. Jadi harusnya tanggal 26 kalau nggak 27 dia harus datang panggilan. Nah makanya dia ngumpet nih. Dia ngumpet. Tapi dia wajib tuh datang, kalau enggak, wah itu sih namanya menyepelekan aparatur negara gitu. Iyain aja lah, motonya Dubai itu kan dia juga banyak, si Waria Isazega itu juga kan banyak video-video yang udah dia save-savein sewaktu-waktu dia mau posting, ya dia bisa posting kayak sekarang kan dalam keadaan begini. Dia tuh sebetulnya ketakutan guys, yang laporin dia tuh banyak, apalagi yang penistaan agama. Banyak itu, nggak mungkin dia nggak dipenjara itu. Dipenjara, cuman butuh proses. Tapi penistaan agamanya tuh dapet guys, pasalnya tuh dapet. Laporan dia penistaan agama tuh di Polres Jakarta Selatan ada dua guys. Yang satu sama, oh iya, yeah, oke. Okay. Nah, yang satu tuh sama apa sih, organisasi apa gitu, itu pasalnya di atas 6 tahun hukumannya. Yang satu lagi si Yolo juga ngelaporin tuh, itu juga hukumannya 6 tahun. Kalau udah 6 tahun itu tuh bukan pasal main-main guys, bukan pasal main-main. Jadi dia pasti dipenjara, cuma butuh waktu. Dia udah empot-empotan itu jantungnya, si Waria Isazega. Buktinya dia tenang-tenang aja kan. Biasanya kan dia nyerocos, dar. Sekarang nggak ada. Ada sekarang. Posisi di mana? Posisi terakhir itu dia di Jakarta. Dia ganti nomor tuh. Nomornya nggak aktif. Cuma dia tolol. Di handphone kan ada ini. Tapi dia mau ngumpet sampai kapan sih? Panggilan polisinya kan dia harus penuhi, nggak bisa guys. Penjara laki apa cewek? Karena secara negara dia sudah disahkan menjadi perempuan, ya dia ditaruhnya di penjara perempuan pasti. Tapi gue sih jamin sih si Waria Isazega masuk penjara pasti dibogem pasti sama ketua kamar. Soalnya kan dia nyebelin kan. Gitu sih. Kalau di penjara kan gitu, kasusnya apa nih, kasus lo apa gitu ya. Apalagi kalau di dalam penjara itu kan, walaupun penjara tetap dikasih TV karena mereka juga harus tahu dunia luar. Terus apalagi
nonton gitu misalkan ya di TV gitu kan para napi di dalam penjara itu, terus udah tahu nih dia masuk penjara gitu, pasti digebuk guys, nggak mungkin nggak digebuk, pasti digebuk sama ketua kamarnya itu, pasti digebukin itu si Risa Zega, pasti. Dia tuh takut, Boria Zega tuh takut, dia tuh lagi ketakutan sekarang karena dia mikirnya gini loh, ah gue mau umroh lagi, dulu aja yang umroh itu gue nggak diapa-apain kok gitu kan, pikirannya kan nggak bakal gede, nggak paling cuma diomong-omongin doang, waria waria gitu, nggak ada yang bisa ngelaporin gue, nggak ada yang bisa ngelaporin kakek Waria Isa Zega kan, dia kalau ngomong gitu kan. Tapi ternyata yang kali ini dilaporin, banyak lagi yang laporin.